Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Bapak dan Ibu sekalian? Terima kasih tetap setia bersama training sertifikasi Priyadi. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk ke satu bab yang paling besar dalam tes Priyadi, yaitu bab tentang kepribadian. Pada bab kepribadian ini kita mengadaptasi teori dari Dr. Martin Kostick, yaitu PAPI Kostick, Personality and Preference Inventory. Nah, pada bab kepribadian ini, bahasan yang akan digunakan dengan menggunakan model Papi Kostick, pembahasannya akan sangat komprehensif. Makanya video kita akan dibagi menjadi 3 atau 4 bagian utama, hanya terkait dengan kepribadian. Mengapa? Karena pada teori kepribadian Papi Kostick, menurut pandangan saya adalah teori kepribadian salah satu yang paling komprehensif dalam membahas kepribadian. Kita melihat kepribadian dalam 20 aspek utama yang dibagi menjadi 7 kelompok utama, yaitu leadership, work direction, temperamen, social style, activity, dan work style. Ini menjadikan teori kepribadian dalam tes instrumen tes Priyadi menjadi bangunan dasar yang paling besar yang ada dalam tes Priyadi. Dan Bapak dan Ibu akan sangat menikmatinya bagaimana satu teori itu berkelindan, saling berkorelasi dengan yang lainnya. Sehingga kita akan mendapati bahwa setiap data itu berbicara dalam perspektif yang kadang berbeda satu sama yang lainnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah melihat teori tentang video kita terkait dengan reliabilitas dan validitas data Priyadi, di situ diungkapkan juga tentang reliabilitas data dari Papi Kostick. Nah, yang menarik adalah bahwa dalam beberapa hal terkait dengan data reliabilitas di Papi Kostick sangat tergantung pada definisi yang ada. Bahwa dalam beberapa hal, walau Dr. Kostick membagi kepribadian misalkan menjadi 7 bagian utama, salah satunya misalkan di karakter leadership. Pada karakter leadership, selain ada need to control others, ada ada pernyataan juga tentang leadership role. Di situ juga misalkan pada satu subbab bagian sama terkait dengan leadership dimasukkan item is in decision making. Yang pada video di data reliabilitas kita sudah lihatkan bahwa seandainya leadership itu memasuk pada item leadership itu dimasukkan item is in decision making, data reliabilitas terkait dengan faktor leadership di data tes Priyadi cenderung tidak terlalu kuat. Tetapi ketika faktor is in decision making ini kemudian kita keluarkan dari pembahasan data terkait dengan reliabilitas leadership, kenaikannya jauh signifikan sehingga data reliabilitasnya dianggap sangat kuat. Nah, ini yang menarik bahwa dalam beberapa hal metodologi pengelompokan dalam tes berdasarkan model dari Papi Kostick ini menurut saya bagus, tetapi dengan beberapa catatan. Salah satu catatan yang utama misalkan bahwa beberapa item itu cenderung berseberangan tetapi dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama. Misalkan di activity ada 2 kategori utama yang dikelompokkan. Pertama, ada kategori PACE, yaitu mental activity, yang mengarah pada kalau seseorang itu kuat di PACE, dinilai PACE, maka seseorang itu dianggap sebagai karakter yang tanggap, yang serius, yang memiliki sense of urgency yang tinggi. Nah, ini terkait dengan aktivitas mental. Di bab yang sama, di subbab yang sama, ada di bagian activity itu ada namanya figure. Figure ini terkait dengan physical activity. Apakah seseorang dinilai memiliki energi gerak yang kuat sehingga dianggap memiliki daya tahan, endurance terkait dengan physical yang kuat. Nah, yang menarik adalah sebetulnya item yang saling berlawanan. Bahwa tidak semua orang yang cenderung memiliki mental alertness yang tinggi, physically kuat. Misalkan di beberapa kasus karakter autism, kecenderungannya berkebalikan antara aktivitas mental dengan aktivitas fisikal. Nah, tetapi kalau kita lihat di kasus permasalahan kepribadian terkait dengan ADHD, betul bahwa ketika seseorang itu aktivitas fisikalnya kuat, aktivitas mentalnya juga kuat. Tetapi pada mayoritas data kita temukan bahwa
Dalam banyak hal, justru kebalikannya, bahwa ketika seseorang memiliki aktivitas mental yang kuat, kecenderungannya cenderung tidak memiliki aktivitas fisikal yang kuat atau sebaliknya. Nah, ini yang mengapa dalam beberapa hal secara umum data reliabilitas pada activity dinilai papikostik di bagian papikostik ini cenderung tidak terlalu baik. Makanya kita memberikan propose satu argumentasi teoretik yang berbeda dari yang sudah umum dari data umum yang ada di masyarakat sekarang. Nah, Bapak dan Ibu, baik tadi pengantar untuk bisa memahami apa itu personality. Sekarang saya akan mulai pada bahasan yang menarik terkait dengan personality, yaitu kita membicarakan personality and individual differences. Kepribadian dan alasan mengapa satu orang itu terlihat berbeda dibandingkan yang lainnya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa individual differences, perbedaan masing-masing individu itu memang nyata dan terlihat dalam keseharian masyarakat. Nah, kita akan masuk pembahasan terkait yang pertama individual differences. Jadi individual differences ini adalah payung besar untuk pembahasan terkait dengan perbedaan-perbedaan yang muncul di setiap individu. Nanti bahasan individual differences itu salah satunya perbedaan terkait dengan kepribadian, perbedaan terkait dengan intelijensia, atau perbedaan terkait dengan karakter dasar lainnya, termasuk juga fisikal, misalkan rambut, warna mata, panjang hidung, dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan, yang dimaksud dengan individual differences di sini adalah karakteristik psikologis yang membedakan satu individu dengan individu yang lainnya. Sehingga kita bisa mendefinisikan satu individu itu seperti apa sih. Misalkan, saya ingin melihat satu sosok, namanya katakannya Arman. Arman itu berbeda secara karakteristik psikologis dengan yang lainnya itu dikarenakan apa? Oh, Arman itu orangnya kalau berjalan cepat, misalkan. Tapi itu bukan karakteristik psikologis, itu lebih ke arah fisikal. Oh, Arman ini orangnya itu empatik, simpatik, senang bergaul dengan orang lain. Kalau Arman memiliki sesuatu, dia cenderung royal, cenderung senang mentraktir kawan-kawan. Itu karakteristik psikologis. Nah, karena kita tahu perkataan tadi bahwa Arman itu sosial, bahwa Arman itu simpatik, bahwa Arman itu empatik, bahwa Arman itu cenderung senang berbagi sebagai bagian dari karakteristik psikologisnya. Nah, kita bisa membedakan Arman dibandingkan yang lainnya. Misalkan individu lain katakanlah Musa. Nah, Musa ini karakter individu yang cenderung lebih katakanlah lebih tertutup, lebih suka menyendiri, yang dalam beberapa hal katakanlah tidak dengan semua orang dia bisa cocok bekerja sama atau sedang bermain bersama. Nah, karakteristik psikologis yang membedakan satu dengan yang lainnya yang menyebabkan kita bisa mendefinisikan seseorang itu disebut sebagai bagian dari individual differences. Perbedaan satu individu dengan yang lainnya. Nah, yang menarik adalah individual differences juga dalam bab psikologis itu membahas tentang bagaimana satu individu itu berbeda satu dengan yang lainnya terkait dengan keterampilannya, terkait dengan aptitude-nya, sikapnya, dan terkait dengan ability, kemampuan dasar untuk bisa belajar dan menunjukkan performa. Jadi bukan sebatas pada tadi aspek psikologis karakteristiknya, tetapi lebih jauh terkait dengan aspek skill-nya juga, keterampilannya, sikap dasar, kepribadian dasarnya, serta kemampuan untuk belajar dan menunjukkan performa yang tinggi dibandingkan yang lain. Kenapa saya harus berikan emphasis terkait dengan abilities? Karena sebetulnya banyak argumentasi ilmu sosial yang mengatakan bahwa individu itu kan cenderung sama lahirnya, equipotentiality, bahwa setiap individu dilahirkan dengan potensi yang sama, yang membedakan itu apakah seseorang itu kemudian lebih terlihat lebih cerdas atau tidaknya
atau seseorang itu lebih karakternya lebih garang atau tidaknya, lebih karena faktor pada masa anak-anaknya seperti apa dia dibesarkan. Tetapi sebetulnya dalam bab individual differences kita juga membahas tentang faktor genetik yang membedakan kenapa seseorang itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, di bab individual differences itu juga ditanyakan kenapa ya orang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Bukan saja terkait dengan sikapnya, tapi lebih karena skill dan sampai ke abilities. Nah, berdasarkan banyak survei atau banyak pembahasan di buku-buku psikologis, di antara yang paling banyak dibahas terkait dengan individual differences itu terkait dengan kecerdasan, personality, dan values yang dianut setiap individu. Nah, pada bab ini kita akan lebih fokus membahas tentang individual differences terkait perbedaan mendasar antara intelijensia seseorang dan personality seseorang yang membedakan satu individu dengan individu yang lain. Ada juga pembahasan terkait dengan faktor genetik yang menyertainya, dan itu menurut saya penting Bapak dan Ibu ketahui. Nah, tadi kita akan membahas bahwa bab ini kita akan lebih fokus berbicara tentang personality. Personality itu apa sih yang dimaksud dengan kepribadian itu? Saya menggunakan definisi Alford, seorang istilahnya seorang peneliti di bidang personality yang menurut saya pionir, salah satu pionir di bidang correlational approach to personality. Nanti kita akan bahas apa yang disebut correlational approach itu. Jadi Gordon Alford mengatakan bahwa yang dimaksud dengan personality adalah a dynamic organization inside the person. Jadi sebuah sistem dinamik di dalam tubuh manusia of psychophysical system yang itu terdiri atas sistem kaitannya terkait dengan kejiwaan dan physical sistem fisikal seseorang. Nah, yang menarik adalah dinamika organisasi itu, artinya ada perubahan, ada kemungkinan perubahan, adaptasi dan sebagainya. Itu yang kemudian that create the person characteristic pattern yang akan membentuk karakteristik pola dasar atau karakteristik dasar seseorang terkait dengan bagaimana cara seseorang itu bertindak, terkait dengan bagaimana seseorang itu berpikir, dan terkait dengan bagaimana seseorang itu berperasaan. Jadi, personality itu tidak sebatas perilaku yang tampak, tetapi pemikiran juga, perasaan juga. Jadi, saya dalam hal ini salah satunya mengapa saya menggunakan misalkan mengadaptasi Papi Kostik sebagai bagian dari instrumen tes dalam tes Priadi, mengapa tidak saya pilih yang lainnya? Terus terang, sebelum ini kita melakukan banyak riset terkait dengan metode pengenalan kepribadian. Ada beberapa teori yang sudah kita adaptasi, bahkan sudah jadi instrumen tesnya. Misalkan kita adaptasi Big Five Factors Personality, kita adaptasi MBTI, kita adaptasi juga terkait dengan teori DISC misalkan. Nah, tetapi untuk bab kepribadian kami memilih Papi Kostik dengan alasan salah satunya adalah bahwa secara teoretik model yang ditampilkan oleh Dr. Kostik itu bisa menjawab definisi dari Alford ini, bahwa yang dinilai bukan hanya behavior, tetapi juga cara berpikir seseorang, dan lebih dari itu, feeling, terkait dengan emosi, terkait dengan agresivitas, terkait dengan bagaimana seseorang itu mengungkapkan perasaan. Ini yang menurut saya penting sekali oleh kita pahami bahwa secara umum kepribadian itu adalah sebuah sistem yang tidak serta-merta tertutupi hanya sebatas pengenalan aspek perilaku. Jadi sekali lagi, yang kita tekankan di sini adalah terkait dengan karakteristik dasar bagaimana cara seseorang itu bertindak, berpikir, dan berperasaan. Oke, next kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan dari analisis utamanya di data ini,
Saya akan melihat satu teori besar dulu ya, supaya Bapak dan Ibu nanti jelas bisa apa istilahnya itu merasa ada fondasi yang kuat. Kenapa Priyadi itu kok ujung-ujungnya seperti ini? Apa mazhab dari Priyadi dalam studi personality? Nah, secara umum di dunia ini ada 3 mazhab besar dalam studi terkait dengan kepribadian. Jadi yang pertama mazhab yang kita sebut mazhab klinikal. Nah, di mazhab klinikal ini misalkan tokohnya adalah Sigmund Freud. Nah, eh, itu metodologinya itu adalah metodologi yang cenderung sistematik, mempelajari secara mendalam permasalahan dan aspek seluruh kepribadian seseorang. Tetapi yang harus dipahami di sini adalah metodologinya itu adalah pendalaman kepribadian seseorang, bukan pada kuantitas variabel yang dilihat, tetapi pendalaman yang secara sistematik mendalami aspek seseorang. Misalkan Sigmund Freud itu bisa berhari-hari berbicara, menganalisis satu individu. Jadi terus saja bersama individu tersebut dipelajari, dianalisis, masuk ke kedalaman pemikirannya. Nah, metodologi seperti itu dalam beberapa hal bagus karena bisa mendalam memaknai kaidah seseorang gitu. Tetapi nanti akan saya ceritakan apa kendalanya dengan metodologi klinikal tersebut. Dan Priyadi dalam hal ini sebetulnya melakukan pendekatan itu juga, tetapi setelah pendekatan yang kedua yang kita lakukan. Nah, pendekatan klinikal dalam Priyadi dilakukan dalam proses konfirmasi kepada masing-masing individu, bagaimana hasil data itu dikonfirmasi setelah kita memiliki data statistik. Nah, pendekatan yang kedua itu yang disebut correlational approach. Jadi mazhab korelasi yang menggunakan data-data statistik untuk bisa mencari korelasi hubungan satu variabel ke variabel yang lainnya, sehingga kita bisa melihat bagaimana perbedaan antar individu itu dalam aspek-aspek variabel yang lebih luas. Nah, keunggulan dari metode correlational ini adalah berbeda dengan metode clinical. Kalau metode clinical biasanya hanya meriset 1, 2, 3, atau 4 individu saja. Sehingga kita memiliki kedalamannya. Tetapi sekali lagi dalam sekali dalam hal aspek penelitiannya. Cuman perbedaannya di mazhab correlational itu karena menggunakan data statistik, jadi boleh saja dengan metode self-report dan sebagainya, lalu kemudian orang itu dicek, tapi jumlahnya itu bisa saja lebih dari 100, bahkan ribuan. Di data kita misalkan, data yang masuk ke dalam analisis statistik kita, itu lebih dari 500 data yang kita masukkan. Jadi untuk analisis menghasilkan data reliabilitas dan validitas di data Priyadi, lebih dari 500 sampel dikonfirmasi dan dilihat datanya secara umum. Nah, mazhab ini diinisiasi oleh Francis Galton. Beliau juga yang menginisiasi metode vector analysis untuk bisa menganalisis data secara statistik. Dan ini yang menurut kami menjadi memang panduan dasar riset kita. Jadi riset Priyadi ini memang menggunakan metodologi sementara ini lebih mengarah kepada mazhab correlational, yaitu melihat satu kaitan hubungan satu variabel dengan variabel yang lainnya, sehingga kita bisa melihat konsistensinya antar satu variabel dengan yang lainnya hubungannya seperti apa. Nah, mazhab yang ketiga yaitu mazhab yang disebut mazhab eksperimental. Pada mazhab eksperimental ini, researcher itu melihat kepribadian dengan memanipulasi variabel-variabel tertentu sehingga akan dicari kausalitasnya seperti apa. Dalam mazhab correlational itu tidak bisa membuktikan sesuatu itu mengapa ya ada hubungannya. Jadi kausal realitinya itu tidak terjawab. Nah, untuk bisa menjawab alasan mengapa satu hal itu terkorelasi dengan yang lainnya, diperlukan mazhab eksperimental. Nah, Priyadi ke depannya juga akan mengarah ke sana, karena kami dirasa sudah mencukupi masuk ke mazhab correlational. Ke depannya kita membuka diri untuk melakukan studi-studi terkait dengan hasil data. Misalkan di mazhab eksperimental itu, seorang psikologis melihat kaitannya antara
Kalau seseorang itu diberikan tekanan misalkan, sehingga dia itu cenderung anxiety levelnya naik, apakah performa kinerjanya itu cenderung lebih baik atau tidak? Atau diprediksi sampai batas yang mana tekanan itu berakibat positif terkait dengan kinerja. Nah, mazhab ini yang dipelopori oleh Wundt misalkan lebih melihat aspek satu variabel dengan variabel lainnya. Dan bagaimana kalau variabel itu dimanipulasi sehingga hasil akhirnya akan terlihat kausalitas. Jadi hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat dari satu hal ke hal yang lainnya. Nah, sekali lagi dalam research masa depan yang kita rancang dari tes Priadi ini, kita bukan saja ingin masuk ke studi terkait dengan correlational approach, tapi lebih dari itu kita juga ingin masuk ke studi-studi eksperimental. Misalkan ke depan kita ingin masuk ke health psychology juga. Bagaimana kita melalui tes Priadi itu ingin membuktikan secara data bahwa data di tes Priadi itu kemungkinan juga melihat sisi degeneratif diseases, misalkan penyakit-penyakit bawaan yang mungkin muncul. Tetapi oke, itu mungkin impian masa depan. Tapi arah mengarah ke sana saya kira bukan tidak mungkin. Bahwa apakah bisa kita melakukan studi genetik untuk berdasarkan data Priadi ke depannya, untuk melihat seandainya satu orang keluarga itu atau katakanlah parents itu salah satu parents itu mengalami permasalahan degenerative diseases, katakanlah diabetes, kepada anak yang mana kemudian kemungkinan diabetes itu menular, dan nantinya mudah-mudahan itu terjadi melalui tes Priadi kita bisa melihat berdasarkan studi algoritma genetik bagaimana kita melihat kemungkinan kepada individu mana, kepada anak yang mana permasalahan diabetes itu kemudian menurun. Nah, sekali lagi ini adalah pendekatan saintifik untuk bisa melihat kepribadian itu seperti apa. Nah, secara umum kalau kita perhatikan ada kekuatan, keunggulan dan limitation dari setiap ketiga mazhab tersebut. Saya akan menyebutkan salah satu yang mungkin menarik kita bahas di sini, yaitu bahwa dalam studi terkait dengan clinical research, permasalahan yang mungkin muncul itu adalah kita itu cenderung melihat sesuatu jadi kurang sistematik. Karena mungkin pendekatannya kemana-mana. Hari ini dipelajari ini, kemudian muncul pada saat wawancara itu bahasan yang lain. Sehingga kesannya memang agak kurang sistematik. Akan sangat subjektif ketika melihat datanya. Interpretasi data akan terpengaruh oleh faktor subjektivitas yang tinggi. Nah, demikian juga dalam studi correlational, salah satu kelemahannya itu kurang bisa melihat kausalitas dari hubungan antar satu individu itu, satu trace dengan trace lainnya hubungannya seperti apa, memang agak kurang bisa terbukti di data ini. Tetapi kelebihan dari studi terkait dengan correlational research adalah kita bisa melihat studinya itu dalam cakupan yang luas antar variabelnya. Makanya kita melihat kepribadian, misalkan di studi Big Five Factors Personality dari Paul McRae, itu kan ada sekitar 30 item traits kepribadian yang dibahas. Jadi pembahasannya luas. Dan dalam banyak hal kita juga bisa melibatkan jumlah bank data yang kuat. Jadi responden yang relatif lebih banyak dibandingkan pada studi clinical. Ini yang menurut saya sekali lagi menjadi bahasan penting, fondasi dasar untuk Bapak dan Ibu memahami mengapa kita melakukan pendekatan ini dan mengapa kita ke depannya akan melakukan pendekatan yang berbeda setelah kita mendapatkan nilai konsistensi dan reliabilitas yang kuat. Dan alhamdulillah sampai sekarang nilai konsistensi dan reliabilitas data tes Priadi itu dinilai baik, atau bahkan dalam beberapa hal, terutama pada bab brain dominance, nilai konsistensi data, reliabilitas data kita tuh pada semua item itu dinilai sangat tinggi. Oke, nah tadi saya menyebutkan bahwa dalam individual differences itu, studi tentang individual differences yang di dalamnya itu ada kepribadian, personality, dan lain halnya, itu erat kaitannya juga dibicarakan tentang genetic basis, sebab faktor genetik yang menyertai dari perbedaan masing-masing individu itu.
Nah, salah satu yang menarik dari studi-studi tentang genetik itu adalah bahwa kenyataan dalam masyarakat, bahwa asumsi masyarakat itu terkait dengan seberapa faktor individual differences itu seperti eye color, tinggi badan, berat badan, schizophrenia, autism, itu terpengaruh oleh faktor genetik. Berdasarkan survei kepada 5.000 orang dewasa di Inggris sana, dikatakan bahwa mayoritas orang itu ternyata memiliki kecenderungan, memiliki pandangan bahwa faktor genetik itu cenderung tidak terlalu besar pengaruhnya terkait dengan traits kepribadian seseorang misalkan. Nah, tetapi hasil genetic research menunjukkan data yang berbeda bahwa faktor genetik dalam banyak hal berperan lebih besar dari asumsi kebanyakan masyarakat bahwa eh, individual differences lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik dibandingkan faktor lingkungannya, misalkan. Nah, ini yang menarik yang akan kita bahas bersama, terutama di aspek kepribadian. Kalau di sini, misalkan di pembahasan ini, pada studi yang ada, kalau kita perhatikan, pembahasan-pembahasan terkait dengan individual differences terkait dengan cognitive ability dan personality dibahas di beberapa hal. Misalkan di sini ada autism, schizophrenia ini terkait dengan psikologi, ada school achievement juga, ada verbal ability, general intelligence dengan personality secara umum kalau kita perhatikan. Nah, yang akan menarik pembahasan di bab ini adalah terkait dengan argumentasi Priadi. Nah, dalam tes Priadi, Bapak dan Ibu nanti kalau sudah menjadi Priadi Consultant ketika menghadapi klien, pasti banyak pertanyaan terkait dengan personality dynamics. Apa ini maksud dengan dinamika kepribadian? Bagaimana Priadi bisa mempertahankan argumen bahwa tes ini itu persisten. Persisten itu artinya cenderung sama hasilnya over the time. Jadi seiring dengan waktu hasilnya itu cenderung tidak berubah, mengikuti hasil data tes sidik jari, pola dasar sidik jari yang tidak berubah. Nah, salah satu argumentasi yang sering saya bawa untuk melihat kecenderungan itu adalah argumentasi dari Robert Lomin. Jadi Robert Lomin itu melakukan studi terkait dengan terkait dengan pengaruh genetik pengaruhnya terkait dengan kepribadian terhadap kepribadian dan terhadap kecerdasan seseorang. Sebagai informasi, ada 3 metodologi dasar untuk melihat seseorang itu apakah terkait dengan studi genetik. Yang pertama itu adalah studi terkait dengan twin study. Twin study itu terkait dengan studi-studi anak kembar atau studi-studi orang kembar. Jadi biasanya karena orang kembar itu kalau dia monozigotik, dia kembar identik berasal dari satu indung telur yang sama, kemungkinan faktor genetiknya itu besar, bahkan dinilai lebih dari 90%. Faktor kalau dia seseorang itu kembar, maka seseorang itu cenderung aspek genetiknya itu sama. Nah, yang menarik adalah di data tes Priadi, kalau seseorang itu kembar monozigotik, lebih dari 90% hasil data sidik jarinya itu cenderung sama. Perbedaannya paling hanya 2 angka. 2 angka itu berarti sangat tipis ya perbedaan-perbedaannya. Jadi dekat sekali. Tetapi berbeda kalau dia kembarnya di zigotik yang berasal dari indung telur yang berbeda. Yang berdasarkan studi-studi, kedekatan genetiknya itu hanya sekitar 40-60% saja. Dan kalau kita dapati di data studi kita terkait dengan orang-orang kembar yang dizigotik, memang perbedaan dasar datanya juga berbeda satu sama yang lainnya. Jadi mirip-mirip orang-orang yang seperti pada umumnya. Berbeda sekali lagi kalau kita dapati si anak itu atau orang dewasa itu yang dites itu kembarnya identik. Kalau kembar identik, kecenderungan karakter dasar di data tes Priadi itu 90% atau lebih cenderung sama. Nah, yang kedua dalam studi behavior genetik yang dibahas adalah studi terkait dengan familial study. Jadi studi-studi kekeluargaan. Jadi biasanya itu kecenderungannya dalam kekeluargaan seseorang
Karena kalau seseorang itu berasal dari keluarga, misalkan sibling, satu anak saudara, jadi satu saudara dari satu ayah dan satu ibu, biasanya diteliti karakteristik dasarnya seperti apa, perbedaan satu dengan yang lainnya seperti apa dalam satu keluarga. Nah, yang metode ketiga yaitu yang disebut adoption study. Jadi studi anak-anak yang dipisah dari orang tuanya karena diadopsi oleh satu keluarga. Nah, dilihat di situ perbedaan mendasar, apakah misalkan studinya itu setelah anak itu diadopsi oleh satu keluarga yang biasanya sosial ekonomi statusnya lebih baik, orang tua yang pengasuh yang cenderung memiliki standar kecerdasan juga lebih baik karena mereka pendidikannya lebih baik, secara ekonomi lebih baik, dan kemudian disekolahkan di sekolah yang lebih baik. Nah, di situ dilihat apakah ada pengaruhnya tidak setelah misalkan seseorang itu individu yang tadi diadopsi itu setelah mendapati keluarga yang lebih baik, sekolah yang lebih baik, parenting yang lebih baik, boleh jadi juga cinta yang lebih baik dari orang tua biologisnya, apakah kemudian setelah dipisah puluhan tahun terlihat perbedaan mendasar tidak? Mana yang lebih mirip? Karakter anaknya itu akan mirip kepada karakter anak yang orang tua biologisnya kah atau orang tua pengadopsinya? Di studi-studi tentang adoption study menunjukkan bahwa life outcomes, karakter kepribadian, karakter pilihan pekerjaan, jenis pekerjaan, bahkan terkait dengan pilihan karakter pasangan hidupnya itu lebih mirip seperti pengambilan keputusan atau karakter kepribadian orang tua biologisnya dibandingkan orang tua yang mengadopsi. Nah, di studi ini Robert Fromin memperlihatkan bahwa ada kecenderungan bahwa semakin dewasa seseorang, pengaruh genetik terkait dengan kecerdasan dan kepribadian seseorang itu cenderung menguat. Kalau kita perhatikan ini menguat. Sebaliknya, semakin dewasa seseorang, pengaruh lingkungan yang diwakili dengan karakteristik orang kembar yang tidak identik, pengaruh lingkungan, semakin dewasa seseorang, pengaruh lingkungan terkait dengan kecerdasan dan kepribadian seseorang itu cenderung menurun. Jadi, dalam bahasan ini kita bisa melihat bahwa dalam beberapa hal pengaruh lingkungan itu cenderung menurun seiring dengan kedewasaan. Istilahnya itu the effect of being raised in the same family is smaller than the effect of genes. Pengaruh karena kita dibesarkan oleh orang tua yang sama, yang tidak pernah membeda-bedakan kita satu sama yang lainnya, itu tidak lebih besar dibandingkan faktor genetik yang ada. Nah, dalam hal ini, argumentasi tes Priadi cenderung menggunakan argumentasi behavior genetik seperti ini. Bahwa dalam banyak hal, genes matter. Pengaruh genetik itu nyata dalam kehidupan keseharian. Apalagi kalau itu terkait dengan permasalahan kepribadian. Di studi-studi terkait dengan schizophrenia, autism, bipolar, attention deficit disorder, ADHD, dan Alzheimer, yang ini mengarah kepada permasalahan kepribadian, bisa dialami sejak usia bayi sejak lahir, dan tampak terlihat setelah bayi itu berkembang di usia 1,5 sampai 2 tahun. Kemudian orang tuanya melihat ini ada sesuatu kayak dari bayi saya. Nah, ketika ada orang tua mendapati satu perbedaan mendasar antara satu anaknya dengan anak yang lain, antara satu anaknya dengan rata-rata anak yang lain, disitulah kemudian kita melihat bahwa sebetulnya dalam beberapa kasus permasalahan kepribadian itu lebih terpengaruh oleh faktor genetik dibandingkan oleh faktor lingkungan, terutama autism dan ADHD. Jadi kalau di datanya 70-80% ADHD dan autism itu lebih terpengaruh oleh faktor genetik. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tes Priadi setidaknya bisa melihat potensi permasalahan kepribadian itu terkait autism, ADHD, dan potensi apakah seorang itu tantrum atau tidak lebih awal dari instrumen tes yang ada, misalkan di kedokteran atau di yang psikiater bisa lakukan. Kenapa? Karena hanya lebih dari
Ya kira-kira 3 bulan setelah kelahiran kita bisa mendefinisikan atau memperlihatkan dari datanya bahwa seseorang itu ada potensi autism atau tidak, bahwa seseorang itu ada potensi tantrum atau tidak, bahwa seseorang itu ada potensi attention deficit atau tidak dari data sidik jari. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa peran genetik sangat besar perannya dalam mempengaruhi pewarisan masalah kepribadian. Nah, eh, menurut saya ini adalah fondasi yang akan kita terus perdalam pada sekali lagi pada bab training yang lainnya, yaitu pada training kita sebut Priadi Senior Consultant. Pada training karena pada training Priadi Consultant ini kita tidak lebih dalam membahas tentang permasalahan kepribadian. Tetapi insya Allah nanti kalau Bapak dan Ibu berkenan untuk mengikuti training kami selanjutnya, Bapak dan Ibu akan lebih banyak dikenalkan terkait dengan roots permasalahan kepribadian itu seperti apa. Sehingga Bapak dan Ibu akan lebih mengetahui kedalaman dari teori Priadi ini secara lebih mendalam. Nah, hal yang paling penting juga untuk dibahas pada bahasan teori terkait dengan kepribadian yaitu proposal teori yang saya berikan di catatan awal tes kepribadian Priadi, yaitu tentang the threshold line personality theory. Nah, teori yang saya propose ini adalah terkait dengan teori kepribadian. Argumentasinya sebetulnya menjawab argumentasi kebanyakan psikologis yang cenderung mempertanyakan argumentasi logis dari tes Priadi. Karena kecenderungannya kan kita melihat bahwa kepribadian itu dinamik. Sehingga ada argumentasi dari seorang psikologis yang terkenal di Indonesia yang mempertanyakan keabsahan tes Priadi. Beliau mengatakan seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa melihat kepribadian seseorang yang dinamik hanya dengan menggunakan alat ukur sidik jari yang statik. Memang betul bahwa tes sidik jari itu pola dasarnya statik. Betul, saya akui. Tetapi metodologi kami, alhamdulillah, sudah mengantisipasi permasalahan dinamika itu. Dan lebih dari itu, kita memberikan argumentasi yang menurut saya cukup logis, bahwa yang saya sebut threshold line personality. Jadi, katakanlah ini adalah dinamika kepribadian. Tangan saya yang bergerak-gerak itu adalah dinamika kepribadian. Nah, kalau kita perhatikan, dan ini adalah bagian yang cenderung, katakanlah di bagian warna biru, atau di tangan saya yang satunya lagi, adalah self-identity. Jadi, karakter kepribadian yang membatasi pergerakan dinamika kepribadian. Kenapa saya sebut self-identity? Karena ini benteng. Ini adalah tembok yang kokoh yang membedakan kita dengan yang lainnya. Katakanlah lingkungan mencoba mempengaruhi kita. Lingkungan itu terus bergerak, tetapi lingkungan ini, pengaruh lingkungan, itu sebelum bisa mempengaruhi diri seseorang, cenderung akan menembus satu tembok yang kokoh, yang kita sebut self-identity, ambang batas kepribadian seseorang. Kalau seseorang itu merasa pengaruh lingkungan ini tidak cocok bagi dirinya, kebanyakan orang itu cenderung akan lari dari pengaruh tersebut. Dia membentengi dirinya dengan cara avoid, menghindari pengaruh lingkungan tersebut. Sebagian memang terpengaruh betul, tetapi sebagian besar sekali lagi cenderung menghindari. Nah, kenapa? Karena dia tidak merasa nyaman saja terkait dengan pengaruh tersebut. Akhirnya dia menghindari. Atau sekali lagi dia terpengaruh. Nah, kalau dalam bahasan tes Priadi, argumentasi ini seperti yang pernah saya ceritakan sebelumnya, bahwa kami sudah melakukan konfirmasi kepada banyak orang, lebih dari 1.000 orang yang sudah dikonfirmasi selama hampir lebih dari 5 tahun proses profesional saya sebagai seorang counselor dari tes Priadi. Nah, ini menunjukkan bahwa, dan kita mendapati bahwa keseharian data itu tidak terlalu jauh berubah dari datanya. Bahwa seseorang yang cenderung introvert dari datanya akan tetap terlihat introvert. Bahwa seseorang kemudian terlihat karena sudah merasa achievement-nya lebih baik, terlihat lebih banyak senyumnya, lebih ramah, dan beberapa hal, tetapi sebetulnya dalam kesehariannya
keramahannya itu masih terbatasi oleh kepentingan, apakah ada kepentingan tidak. Kalau kepentingannya jelas, signifikansinya tepat jelas, itu akan menguntungkan saya akan cenderung lebih ramah. Tapi dalam beberapa hal, kebanyakan orang itu tidak berubah kecenderungannya. Nah, ini yang menurut saya penting dipahami sebelum Bapak dan Ibu mempelajari bab papikostik lebih dalam. Artinya betul bahwa genetics dalam banyak hal berpengaruh terkait dengan karakter kepribadian kita, tetapi betul juga bahwa lingkungan itu ada pengaruhnya mengubah kita. Tetapi sekali lagi, pengaruh lingkungan itu diterbatasi oleh kehadiran tembok genetik, oleh kehadiran tembok kepribadian yang kita miliki, self-identity yang kita miliki. Karena dalam banyak kasus, orang cenderung menghindari pengaruh lingkungan yang terlalu ekstrim kepada dirinya ketika kita mendapati lingkungan itu dikatakan mendominasi dirinya. Ini yang menurut saya penting dipahami oleh Bapak dan Ibu sebelum Bapak dan Ibu mengetahui seperti apa sih pembahasan tes Priadi itu di data papikostiknya. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan melihat perspektif kepribadian berdasarkan teori papikostik pada bab-bab selanjutnya. Tetapi sekarang saya ingin mengenalkan secara mendasar apa yang dibahas dalam tes Priadi dengan menggunakan model papikostik. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang leadership. Leadership di sini sekali lagi kita menggunakan model dari Dr. Kostik. Beliau membedakan menjadi 3 bagian utama. Ada leadership role, ada need to control others, ada ease in decision making. Nah, modelnya ini kemudian akan menggunakan warna-warna pelangi seperti biasa, bahwa ada kecenderungan kalau dia mengarah ke warna purple, indikasinya bahwa traits kepribadian tertentu itu mengarah sesuatu yang lebih ekstrim. Nah, kalau dia semakin mengarah semakin ke warna merah, indikasinya bahwa traits kepribadian tersebut cenderung mengarah kepada deficiencies atau kecenderungan kekurangan faktor kepribadian tersebut. Nah, bahasan terkait dengan detail kepribadian ini akan dibahas pada video selanjutnya terkait dengan video personality and preference inventory di data Priadi. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu sekalian. Saya cukupkan video kita kali ini. Mudah-mudahan ini akan menggerakkan semangat Bapak dan Ibu untuk lebih mengetahui seperti apa sih tes Priadi ini mengungkap kepribadian dalam perspektif personality and preference dari Dr. Kostik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terus semangat. Ikuti video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.